Maroko adalah sebuah negara di Afrika Utara. Nama resmi negara ini adalah Kerajaan Maroko, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Maroko berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania di sebelah barat dan utara, serta berbagi perbatasan dengan Aljazair di timur dan Sahara Barat, wilayah Sahrawi yang didiskusikan, di selatan. Ibu kota negara ini adalah Rabat, tetapi kota terbesar dan terkenal di Maroko adalah Casablanca. Maroko memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Negara ini merupakan tempat lahirnya peradaban kuno seperti Kekaisaran Mauretania dan Kerajaan Maroko. Pada masa lalu, Maroko telah menjadi pusat perdagangan dan budaya di wilayah Maghreb. Bahasa resmi yang digunakan di Maroko adalah bahasa Arab. Tetapi sebagian besar penduduk juga menguasai bahasa Berber serta ada juga yang fasih berbahasa Prancis. Agama Islam adalah agama dominan di negara ini, dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim Sunni. Maroko terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk pegunungan Atlas, Gurun Sahara, dan pantai-pantai yang spektakuler. Destinasi wisata terkenal di Maroko antara lain Marrakesh, Fez, Chefchaouen, dan Sahara Barat. Negara ini juga dikenal dengan kerajinan tangan yang indah, seperti karpet, keramik, dan barang-barang dari kulit. Ekonomi Maroko didorong oleh sektor pertanian, pariwisata, industri manufaktur, dan pertambangan. Negara ini merupakan produsen utama fosfat dan juga memiliki sumber daya energi terbarukan yang signifikan, terutama energi surya. Secara politik, Maroko adalah monarki konstitusional dengan Raja Mohammed VI sebagai kepala negara. Negara ini memiliki sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi dan juga memiliki parlemen yang terdiri dari Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Penasihat. Kehidupan di Maroko mencakup beragam aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat memberikan gambaran umum tentang kehidupan di Maroko. Budaya dan masyarakat, Maroko memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk orang Arab, Berber, dan pengaruh dari sejarah kolonialisme Perancis. Islam adalah agama dominan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat Maroko. Nilai-nilai seperti keramahan, kekeluargaan, dan adat istiadat masih dihormati. Bahasa resmi dan umum yang digunakan adalah bahasa Arab. Tetapi bahasa Berber juga diucapkan di beberapa daerah. Prancis juga memiliki pengaruh besar dan banyak orang Maroko yang fasih berbahasa Prancis. Dalam lingkungan bisnis dan pariwisata, bahasa Inggris juga cukup umum. Masakan Maroko terkenal di seluruh dunia. Makanan tradisional Maroko melibatkan penggunaan rempah-rempah, seperti saffron, jintan, kayu manis, dan jahe. Tagine adalah hidangan yang populer, yang terdiri dari daging atau sayuran yang dimasak perlahan dalam periuk tanah liat dengan rempah-rempah dan buah kering. Minti, teh mint, adalah minuman khas yang sering disajikan sebagai tanda keramahan. Pendidikan di Maroko memiliki tingkat yang bervariasi. Negara ini telah meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah. Tetapi masih ada tantangan dalam hal kualitas dan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Ada juga universitas dan institusi pendidikan tinggi di Maroko yang diakui secara internasional. Tradisi dan festival, Maroko dikenal dengan perayaan tradisional dan festival yang meriah. Salah satu yang terkenal adalah Festival Glaoua dan musik dunia di Essaouira, di mana musik Glaoua yang khas dipertunjukkan. Selain itu, ada juga Festival Film Marrakech, Festival Salam di Casablanca, dan banyak perayaan agama seperti Ramadan dan Eid al-Adha. Perlu dicatat bahwa pengalaman kehidupan di Maroko dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, latar belakang sosial ekonomi, dan pendidikan individu. Gambaran di atas hanya memberikan gambaran umum dan tidak mencakup semua aspek kehidupan di Maroko. Prostitusi adalah ilegal di Maroko berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, praktik prostitusi masih ada di negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Maroko telah meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah prostitusi dan perdagangan manusia. Pemerintah telah meluncurkan program untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada wanita yang terlibat dalam prostitusi, dengan tujuan memberikan alternatif ekonomi yang lebih baik. Selain itu,
Lembaga penegak hukum berusaha untuk menargetkan dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Meskipun prostitusi ilegal dan berusaha ditekan, ada daerah atau lingkungan tertentu di beberapa kota di Maroko di mana aktivitas prostitusi dapat terjadi secara terbuka atau terselubung. Sebaiknya dihindari terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut karena dapat berisiko dan melanggar hukum negara. Penting untuk diingat bahwa tidak semua wanita yang terlibat dalam prostitusi melakukan itu dengan pilihan mereka sendiri. Beberapa dari mereka dapat menjadi korban perdagangan, eksploitasi, atau situasi yang memaksa mereka untuk bertahan. Terdapat beberapa hal yang dianggap tidak biasa atau unik dalam kehidupan di Maroko. Medinas, kota tua di banyak kota di Maroko, terdapat Medina yang merupakan kawasan tua dengan jalan-jalan sempit, labirin, dan bangunan bersejarah. Medinas ini seringkali penuh dengan pasar tradisional. Dikenal sebagai souk, yang menjual berbagai barang, mulai dari kerajinan tangan, makanan, rempah-rempah, hingga perhiasan. Pengalaman berjalan-jalan di Medina dapat menjadi pengalaman yang menarik dan menantang. Hammam adalah tradisi pemandian atau spa khas Maroko. Hammam umumnya terdiri dari ruang uap, tempat mandi, dan ruang relaksasi. Tradisi ini mencakup proses pembersihan tubuh menggunakan sabun berbusa dan scrubbing untuk mengangkat kotoran dan sel kulit mati. Hammam sering dianggap sebagai ritual sosial dan kebersamaan di Maroko. Adegan musik gawa adalah genre musik tradisional Maroko yang menggabungkan elemen-elemen dari musik Sufi, Afrika, dan blues. Adegan musik gawa yang hidup dan meriah terutama terdapat di kota Essaouira, di mana festival musik gawa tahunan menjadi ajang pertunjukan dan kolaborasi antara musisi lokal dan internasional. Pemimpin spiritual, di Maroko, terdapat tradisi keberadaan pemimpin spiritual yang dikenal sebagai marabout atau sidi. Marabout adalah tokoh agama yang diyakini memiliki kekuatan dan pengetahuan spiritual. Banyak orang datang ke makam marabout untuk mencari berkah, berdoa, atau meminta nasihat. Sahara Barat, wilayah Sahara Barat yang diklaim oleh Maroko juga memberikan pengalaman unik. Ini adalah daerah gurun luas yang meliputi sebagian besar wilayah selatan Maroko. Beberapa orang mengunjungi wilayah ini untuk mengalami kehidupan nomaden dan menjelajahi keindahan gurun, termasuk mengendarai unta dan berkemah di bawah langit malam yang indah. Festival Fantasia atau Bourida adalah perayaan tradisional di Maroko yang melibatkan pertunjukan berkuda dengan tembakan senjata. Para penunggang berkuda, yang dikenal sebagai regu, memamerkan kemampuan menembak secara sinkron dengan latar belakang musik dan tarian. Festival ini biasanya diadakan dalam rangka merayakan peristiwa penting seperti pernikahan atau festival agama. Pantai Pecinta Angin, Maroko juga dikenal sebagai surga bagi para penggemar olahraga air, terutama selancar dan windsurfing. Beberapa pantai di sepanjang pantai Atlantik menawarkan ombak yang bagus dan angin yang kuat, seperti Pantai Essaouira dan Pantai Tagazout, yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Perlu diingat bahwa apa yang dianggap tidak biasa atau unik dapat bervariasi dari sudut pandang individu. Dan pengalaman seseorang di Maroko juga dapat berbeda tergantung pada minat dan kegiatan yang mereka pilih untuk dilakukan selama tinggal di negara tersebut. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Maroko. Tim nasional sepak bola Maroko dikenal dengan nama Atlas Lions atau Singa Atlas, dan mereka memiliki sejarah yang cukup sukses dalam kompetisi sepak bola internasional. Timnas Maroko tampil mengejutkan di Piala Dunia 2022 dengan keluar sebagai juara grup F. Padahal Maroko bersaing dengan dua tim top Eropa, Kroasia dan Belgia, serta Kanada di grup F. Maroko bahkan tampil tak terkalahkan di grup F dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Prestasi ini tentu saja membuat harum nama wakil Afrika di Piala Dunia 2022. Maroko berhasil menjadi tim Afrika pertama yang menjuarai grup Piala Dunia sejak 24 tahun terakhir. Timnas Maroko berhasil menyingkirkan tim raksasa Spanyol dan Portugal. Nah, tentu itu menjadi negara Afrika pertama dengan pencapaian tertinggi di Piala Dunia. Kebiasaan orang Maroko mencerminkan warisan budaya dan nilai-nilai yang dianut di negara ini. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang umum di kalangan masyarakat Maroko.
Ramah dan keramahan, orang Maroko dikenal sebagai tuan rumah yang ramah dan hangat. Mereka sering menunjukkan keramahan kepada tamu dan mengutamakan kesopanan dan adab dalam interaksi sosial. Minum teh mint, atau atai, adalah kebiasaan yang luas di Maroko. Teh mint disajikan dalam gaya tradisional dengan teh yang diseduh dengan daun mint segar dan gula, dan dihidangkan dalam gelas kecil. Minum teh mint di Maroko sering menjadi momen untuk bersosialisasi dan menghabiskan waktu bersama. Pakaian tradisional, meskipun modernisasi telah membawa pengaruh ke dalam gaya berpakaian di Maroko, beberapa orang masih mempertahankan tradisi berpakaian tradisional. Pria sering mengenakan jelaba yang longgar, jubah tradisional. Sementara wanita dapat memakai kaftan yang indah atau hijab sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Makan bersama adalah bagian penting dari kehidupan sosial di Maroko. Keluarga dan teman-teman sering berkumpul untuk makan malam bersama. Dan makanan sering disajikan dalam hidangan bersama di tengah meja untuk dinikmati bersama-sama. Ini mencerminkan nilai keluarga dan kebersamaan yang kuat di masyarakat Maroko. Perayaan agama Islam memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Maroko. Penduduk Maroko mengikuti tradisi dan perayaan agama seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selama Ramadan, umat Islam berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, dan ketika berbuka puasa, mereka merayakan dengan makanan khusus dan beribadah bersama. Berdagang di pasar tradisional atau souk adalah tempat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Maroko. Orang-orang datang ke pasar untuk membeli segala macam barang, mulai dari makanan segar, rempah-rempah, pakaian, perhiasan, hingga kerajinan tangan. Menawar harga adalah praktik yang umum dalam transaksi di pasar. Maroko adalah tujuan wisata yang populer dengan berbagai daya tarik yang menarik bagi wisatawan. Berikut adalah beberapa tempat wisata yang terkenal di Maroko. Marrakech adalah salah satu kota paling menarik di Maroko. Jelajahi Medina kuno yang penuh dengan pasar tradisional, souk, masjid, dan istana yang indah. Jangan lewatkan untuk mengunjungi Jardin Majorelle yang terkenal dan Menara Koutoubia yang megah. Fez adalah kota bersejarah dengan Medina yang luas dan labirin jalan-jalan sempit. Medina di Fez adalah salah satu yang terbesar di dunia dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nikmati keindahan arsitektur bersejarah seperti Madrasah Bou Inania dan Al-Karawiyyin Mosque. Chefchaouen, kota biru yang terkenal ini menawarkan pemandangan yang indah dengan bangunan berwarna biru yang khas. Jelajahi Medina yang menarik, nikmati pemandangan dari Gunung Jebel Al-Qala'ah, dan rasakan suasana yang tenang dan menenangkan di Chefchaouen. Kuliner Maroko menawarkan pengalaman yang kaya dengan perpaduan rasa, aroma, dan warisan budaya yang unik. Berikut adalah beberapa hidangan khas yang populer di Maroko. Tagine adalah hidangan ikonik di Maroko. Ini adalah semacam hidangan guis yang dimasak dalam periuk tanah liat berbentuk kerucut yang disebut juga tagine. Tagine bisa terdiri dari daging, ayam, ikan, atau sayuran yang dimasak bersama dengan rempah-rempah, seperti kayu manis, jahe, dan kismis. Hidangan ini biasanya disajikan dengan roti Arab atau chous-chous. Chous-chous adalah hidangan gandum semolina yang populer di seluruh Afrika Utara. Di Maroko, chous-chous biasanya disajikan dengan irisan daging, sayuran seperti wortel, kentang, dan kacang-kacangan. Ini adalah hidangan yang hangat dan mengenyangkan, dan seringkali menjadi hidangan utama dalam perayaan dan acara keluarga. Harira adalah sup khas Maroko yang sering disajikan selama bulan Ramadan. Sup ini terbuat dari campuran kacang-kacangan, tomat, daging, sayuran, rempah-rempah, dan seringkali diberi tambahan pasta vermicelli. Harira biasanya disajikan bersama dengan kurma dan roti untuk berbuka puasa. Nah, mungkin itu sebagian informasi tentang negara Islam Maroko. Mari kita diskusi bersama di kolom komentar, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.